Oke teman-teman, selamat datang ya di channel YouTube saya, Yulili. Kali ini saya mau berbincang-bincang dengan salah satu PMI Hong Kong yang masih baru pure murni dari Indonesia datang ke Hong Kong, dan dengan Mbak Dewi. Mbak Dewi, asal mana Mbak? Asal aslinya Banyuwangi, tapi sekarang tetap di Blitar. Blitar suami? Ya. Oh, oke. Nah, Mbak Dewi ini baru pertama kali ke Hong Kong, dan sebelumnya melalang buana kemana aja? Ke Singapura pernah. Berapa lama? 4 tahun. Berarti Singapura dulu? Iya. 4 tahun? Iya. Habis itu pulang Indonesia? Iya. Terus habis itu kemana lagi? Ke Taiwan. Taiwan? Berapa lama? Ya 11 tahun lebih mungkin. 11 tahun. Terus sekarang ke Hong Kong baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Berarti bahasa Jawa pinter, bahasa Inggris meng, ngerti Meng, kan? bahasa Inggris ngerti. Understand lah, atau titik-titiknya. understood? Bahasanya understand sama understood itu apa? Ya lah, aku gak patah iso lali ya, Mbak. Terus ke Taiwan Anda mengerti ya. Oke. Terus Taiwan itu 11 tahun. Nah, 11 tahun di Taiwan. Iku sampean pindah sekarang ke Hong Kong. Otomatis kan wes kerasan banget yo ndek Taiwan. Ya kerasan banget. Oke. Yang di Taiwan sudah selesai karena sekarang di Hong Kong. Saya hanya ingin, karena kan sekarang banyak sekali ex Taiwan yang bergeser ke Hong Kong, entah itu alasannya apa saya nggak tahu. Saya hanya ingin tahu perbedaan nih job kerja di Taiwan sama job kerja di Hong Kong. Karena banyak teman-teman yang ex Taiwan itu selalu membanding-bandingkan. Iya. Majikanku nek Taiwan loh ngene-ngene, nek Hong Kong ngene-ngene. Nah, saya ingin langsung tanya, jenengan 11 tahun di Taiwan, otomatis kan lumayan kerasan lah ya, namanya juga sudah 11 tahun. Dengan membandingkan majikan yang baru 1 tahun di Hong Kong, kan sudah merasakan tuh. Iya. Majikan Hong Kong, piye rasane? Beda nih. Kebanyakan di Taiwan itu majikannya ya nyantai lah. Ya Nyantai. alhamdulillah aku dapatnya dari dulu nyantai. Maksudnya enggak sobosi, maksudnya kayak merintah-merintah banget, enggak. Ya mungkin aku karena rezekiku di sini kayak gitu ya, mungkin di sini kan orangnya gimana ya. Pokoknya permintaannya tinggi banget lah, pokok tuntutannya tinggi. Oh, terus sekarang di Hong Kong job jaga apa? Jaga bayi. Bayi, umur? Bayi sekarang umur 1 tahun. Berarti waktu sama datang baru lahir? Ya, baru lahir. Oke, terus di Taiwan jaga? Di Taiwan aku bersih-bersih. 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 Ya jaga orang tua ya pernah, jaga orang lumpuh pernah, jaga anak itu pernah, tapi ya 2 tahun ke atas lah, kalau bayi belum pernah. Berarti baru pertama kali ini jaga bayi baru Iya, lahir. baru. Dan itu sesuai dengan job yang dari PT Iya, Indonesia. sesuai. Tapi sampean mau kayak gitu ya? Saya Apa dulu tadinya interview ragu. enggak? Iya, sebenarnya dulu ragu saya bisa enggak, karena saya sendiri belum punya anak meskipun umur udah banyak gini. Tapi kan aku yang mencoba lah, aku kan pengen banget punya anak, siapa tahu ya, maksudnya Nular. suatu hari bisa punya gitu. Lagian aku juga suka banget sama bayi. Ya aku mau, meskipun aku nggak bisa, tapi aku jujur sama majikan. Aku mau, tapi aku belum pernah punya pengalaman jaga bayi loh. Katanya nggak apa-apa, nanti kita panggil itu ada orang yang ngajarin kamu 1 bulan gitu. Ya aku oke lah, kita belajar bersama gitu. Ternyata kenyataannya sampai Hong Kong bagaimana? Ya alhamdulillah majikan baik, cuma dia itu kebersihan itu nomor 1, apa itu tuntutannya ya pokoknya harus bersih, harus apa gitu. Terus kita itu kerja, maksudnya dia dari pagi sampai malam setengah 12 itu baru bisa berhenti. Berhenti itu cuma makan aja, paling 15 menit, habis itu kadang lagi makan juga dipanggil. Majikan di rumah? Di rumah. Oh, kerja di rumah? Enggak kerja, dia udah resign. Yang cewek, yang cowok tapi kerja. Yang cewek sudah resign? Iya. Berarti dia jaga anak? Iya, katanya juga anak, cuma kenyataannya ya semuanya aku. Dia cuma nyuruh-nyuruh gitu. Ya maksudnya ngawasin karena dia mungkin katanya kan capek kalau kerja. Malam kan begadang, ya alhamdulillah tidurnya bayi itu nggak sama aku. Sama si ibunya? Si ibu. Terus bayinya nggak tahu ya kenapa rewel banget. Memang dari kecil itu, dari bayi dia tuh tidur cuma sebentar nangis gitu terus. Kayak gitulah, pokoknya rewel banget bayinya. Jadi majikan udah nggak kuat. Berarti job kerja. sampean itu, bayi itu kalau si nyonya ngasih ke sampean baru sampean iya ngerjain gitu? Iya, kalau sekarang kan udah agak gede, tapi ya kayak ganti popok apa, bikin makan dia, ya aku
Ya semuanya aku, cuma dia tuh kalau aku lagi kerja kadang majikan cuma nemenin. Itu pun kalau butuh apa dia manggil aku, meskipun aku lagi cuci kamar mandi, meskipun aku masak, mau kalau waktunya ganti Bosi popok. banget dong. Iya, bosi banget. Iya. Kadang lagi masak ya, lagi sayur itu. Katanya dia, ayo ganti popok gitu. Ya udah aku matiin. Gimana dia bilang gitu. Aku kadang malas kalau dia nungguin aja, kalau berhenti ngelihatin kan nggak enak ya, aku matiin aja kompor biarpun separuh masak itu. Iya. Perasaan sampean gimana, Mbak? Ya kadang nggak jengkel sih, kenapa sih nggak mau ngertiin, tapi ya kembali lagi dia bos lah, dia serba bener, nggak apa-apa lah aku gitu. Untung ya sampean bisa legowo ya. Iya, ya biarin lah, yang aku juga nggak selamanya di sini aku gitu kan. Yang penting gaji baik, terus dia juga nggak jahat sih. Sebenarnya meskipun cerewet apa, tapi kembali lagi dia tuh nggak jahat gitu. Alhamdulillah. Anak pertama itu. Kirain anak pertama majikan itu nyantai apa? Ternyata itu banget. Kancong, Mbak. Karena dia anak pertama dan dia kancong, dan mungkin si nyonya ini dia nggak begitu banyak pengalaman kan? Iya. Jaga anak atau apa, jadi apa-apa minta tolong sama sampean, apalagi orang sini kan dia itu googling semuanya di Google. Semua Google. Semuanya Google ya gini, harus jadi nggak kayak ngikutin Google. Tapi ya, semua merintah ke sampean, nggak dikerjain mulai dari ganti popok apa-apa itu semua mau sampean. cuci tangan anak aja nyuruh aku. Gitu ya? Iya, kadang aku meskipun cuci kamar mandi apa, lagi ngapa, lagi gosok, dia lagi nyuapin anak, mungkin dia mau ngasih anak buahnya, ya manggil, padahal cuma buah apel kan kalau bayi cuma dipotong, dibelah lah jadi dua terus dikerok-kerok gitu. Mau nyuci apel aja juga manggil, sedikit pun nggak mau bantu ya, tapi kembali lagi dia kan bos gitu. Tapi ya udah. Gaji standar atau lebih? Standar. Ya. Oke. Terus sampean ada perasaan nggak putus asa ya, kepengen ngebreak atau pulang aja ke Indonesia kayak gitu? Ya pernah sih, pernah juga dari Alka juga kayak, soalnya gimana ya, memang kerja itu emang capek, tapi emang udah capeknya aku rasa waduh pol banget ya, kayak sampai kakiku tuh Mbak, 1 minggu pertama aku sampai bengkak kayak beri-beri karena seharian dari aku dulu bangunnya jam 7 sampai jam 12, kadang setengah 1 aku tuh berdiri full, ya berhenti cuma makan aja kalau makan. Terus apa yang menguatkan sampai bisa bertahan 1 tahun? Ya ingat di rumah gitu, sulit lah. Cari kerja, cari uang. Ya di rumah usaha juga ya susah, maksudnya nggak seperti yang kita bayangin gitu. Di Hongkong ya. itu. Tuh teman-teman ya, yang kepengen ke Hongkong pikir 1000 kali. Kalau nggak swab mental, ya tapi harus kuat. Tapi kalau udah libur gini, enaknya di Hongkong tiap minggu libur. Ya kita masih bisa rehat lah. Bisa refresh lah. Misalnya kan ngecas. Jadi keluh kesah itu bisa disampaikan, terus nanti pulang ke majikan itu bisa enjoy lagi. Iya, kadang aku mikirnya gini, wah masa sih aku kerja di sana 11 tahun aku oke kerja apa aku jalan, masih di sini aku udah mau KO aku gitu. Aku cuma banyak berdoa semoga badanku sehat terus gitu aja, nomor 1 ya, semoga diberi kesehatan jadi aku kuat. Tapi alhamdulillah lah. Amit nuwun sewu ya, saya ingin tanya. Sampai kan sudah 4 tahun di Singapura, 11 tahun di Taiwan. Terus sekarang di Hongkong. Rencana mau sampai kapan sampean kerja di luar negeri? Ya aku nggak ada rencana sih Mbak, senyamanya aku kalau aku pengen pulang ya aku pulang gitu. Ya karena aku kembali lagi belum punya anak gitu. Gitu. Tapi sudah nikah udah berapa lama? Udah hampir 10 tahun. Kumpul sudah berapa lama? Kumpulnya yang paling lama di rumah itu 3 tahun. 3 tahun. Ya. Tapi ada program atau apa? Ada ke dokter tapi ya belum berhasil. Tapi semuanya dicek itu aman, sehat atau ada? Aman. Alhamdulillah sehat. Ya mungkin Tuhan masih belum menitipkan. Yang penting jangan pernah putus asa. Iya. Kayak gitu aja sih. Iya kan? Iya. Yang penting harus apa? Semangat. Gimana pun semangat, apapun keadaannya kita harus semangat. Iya. Tuh yang punya anak ya teman-teman. Alhamdulillah bersyukur sekali. Kita yang sudah menikah udah lama itu belum dikasih. Iya. Tapi ya gimana pun harus disyukurin. Iya, dinikmati aja kayak gitu. Bukan disyukurin ya, disyukuri. Dinikmati aja. Dinikmati. Semakin kita menikmati apapun itu semakin tetap bahagia. Pokoknya harus happy lah. Namanya anak itu kan kita nggak bisa nyetak. Iya, nggak bisa. Kan? Kadang orang yang gimana ya, mungkin keadaannya masih bukannya kita merasa gimana, yang mungkin di bawah kita ya, yang rumahnya kayak gubuk apa gitu Mbak. Tapi anak kayaknya tiap tahun bisa ngelahirin anak, tapi dia juga bisa sih ya. Bisa survive ya, bisa hidup juga. Ya itulah namanya ya, rezeki. Yang penting semuanya kan, semuanya sudah ada yang ngatur. Tapi sampean nggak tahu sampai berapa lama lagi di Hongkong kayak gitu ya.
Terus nggak tahu. planning untuk masa depannya ini bagaimana selama uang-uang dari luar negeri ini? Sama yang sekarang tah? Yang Apa dari dulu-dulu? awal, tengah sampai Oh. sekarang kayak gitu? Dari dulu ya aku kerja ya sebelum nikah itu ya semuanya buat keluarga. Keluarga. Iya, nyokolin adik, terus buat keluarga lah, bikin rumah di itu pokoknya sebelum nikah itu buat keluarga. Yang aku ambil sendiri tuh setelah nikah ya cuma 4 tahun itu aku kerja terakhir di Taiwan. Oh, baru disisihkan. Iya, baru disisihkan. Ya bikin itu peternakan ayam, tapi ya belum itu, nggak Belum sesuai optimal. seperti yang dipinginkan ya. Iya, namanya rezeki. Tapi berarti kan sudah menjalankan usaha sama Iya, suami di Indonesia. menjalankan. Sekarang suami menjalankan usaha ternak. Iya. Oh, oke ya, pokoknya keep going on aja. Iya. Terus semangat berjuang kayak gitu aja. Rezeki kan pasti kita nggak tahu turunnya dari arah mana. Iya. Kita terus mencoba aja. Tuh, ini perjuangan teman-teman ya, dari Singapura, Taiwan, Ya, dan Hongkong. sekarang ke Hong Kong. Tapi kalau yang di Hong Kong ini ceritanya harus kuat, memang harus kuat. Strong, kan? Badannya harus kuat. Sesuai dengan namanya negeri beton. Iya, negeri beton. Nah, kalau mau Jadi, nyamain kita memang harus ke negeri beton. Kalau punya mental tahu atau tempe, Hmm. jangan coba-coba Jangan ke coba-coba. Hong Kong, pasti meletre. Tapi kalau apa ya, yang pengen ke sini ya jangan takut. Tapi kan masih juga banyak majikan yang baik gitu juga masih banyak. Tapi seandainya memang dapatnya yang kayak gimana ya, dituntut kerjaan harus itu yang nonstop, majikan cerewet, itu ya harus kuat mental. Ini aja mbaknya ya yang udah pengalaman Taiwan 11 tahun, Hong Kong baru 1 tahun, dan Singapura sudah 4 tahun. Masuk ke Hong Kong aja itu Kaget. kaget ya, agak terombang-ambing. Yang menguatkan sampean apa ini mbak, yang bisa bertahan sampai di garis finish nanti ke depannya? Padahal kan sampean pengalaman sudah lama tuh, bahasa juga sudah mahir. Tadi saya mendengarkan ngobrol sama mantan majikan yang di Taiwan itu cincong 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 cincong, lancar banget kan. Inggris juga mengpak lah, walaupun kita nggak seperfect bahasanya. Yang penting kan untuk bahasa Untuk Inggris, hari-hari komunikasi itu harian bisa kan ngerti. juga paham. Kayak gitu. Jadi kalau mau merombak untuk cari majikan yang lain itu kan Masih mungkin bisa ya. masih bisa. Apa yang membuat sampean bertahan sampai di garis finish? Ya karena aku tuh Mbak dari dulu segimanapun ya kalau belum finish kontrak aku tuh pantang nyerah gitu. Oh, Iya, bagus lah, aku bagus. dari dulu kerja di mana-mana sebelum aku berhasil aku nggak pulang gitu, nggak pulang dulu gitu. Maksudnya sebelum finish kontrak apa di rumah belum apa, masa baru berapa bulan di sini pulang kan malu juga sama Iya. tetangga ya. Bukannya cuma karena gengsi juga, tapi aku dari dulu modelnya memang pekerja keras sih. Iya, Iya, harus sukses, pulang tuh harus bawa duit lah setidaknya. Ya, Potong gaji berapa ini dari Indonesia? ya 6 bulan. 1 bulannya? 1657. Oh, normal ya. Normal, Jadi nggak pakai alhamdulillah. overcharge kayak Iya, gitu. kadang kan banyak yang 2000 bisa sampai sekian. 2000 lebih, iya. Ya, 6 alhamdulillah, bulan. Mbak, lancar. 6 bulan berarti ini sudah menikmati hasil Gaji full. gaji full 6 bulan ya. Iya, gaji full. Gaji 46, terus libur tiap minggu. Bisa nyisain uang untuk dikirim ke Indonesia atau tabungan itu berapa? Nggak tahu lah. Sekarang masih susah gituin, iya. Susah Ya namanya dulu di rumah kan baru kesini kan masih punya tanggungan, di rumah kan ada aja. Dulu usaha juga lagi down gimana ya, kita kan juga masih punya utang gitu, kita ngelunasin jadinya ya nyisin buat utang-utang dulu gitu. Sekarang udah lunas utangnya. Sekarang udah. Kesambekan berarti. Kesambekan. Ya untuk Kesambekan. 1 tahun ini harusnya ya itu apa? Bisa nabung. Harus nyimpen ya buat hari tua gitu. Tuh teman-teman ya. Ternyata niat ke Hong Kong itu untuk nyaur utang. Iya, kalau di rumah usaha apa ya Allah, kadang gimana ya Mbak ya? Ya bikin kandang juga habis bana ya banyak ya, hampir 200 juta apa. Tapi Wow. kan iya kan bikin kandang gede gitu. Semuanya kan ya sendiri lah Mbak maksudnya. Tapi gimana kan nggak berhasil. Usaha itu ya. juga gampang-gampang susah ya kalau di Indonesia ya. Jadinya Kita kadang nggak ada duit aja untuk menjalankan sebuah usaha itu juga nggak semudah apa yang kita Ya, bayangkan. Iya. Kalau di luar negeri kita mau usaha ini ada duit gini, tapi kalau di rumah itu kadang ya nggak, kadang semuanya nggak selancar apa yang kita inginkan gitu. Yang di Indonesia ya mudah-mudahan pacekliknya sudah segera berlalu ini paceklik. Dolar Hong Kong semakin naik, artinya di Indonesia itu kehidupan ekonomi itu drop.
Apalagi tapi nggak tahu juga sih drop Indonesia saya melihat saya kan juga barusan pulang 7 bulan di Indonesia. Tapi saya melihat anak-anak zaman now, anak-anak zaman now, wow, Wah, itu banget. nongkrongnya itu di kafe itu nggak murah loh. Kalau aku sih Mbak, kalau di Indo ya, ya asalkan mau makan terima apa adanya gitu ya bisa lah. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya itu susah. Kalau buat makan ya ada. Tapi untuk simpanan tabungan, iya itu susah. kebutuhan mendadak, nggak ada uang cadangan. Iya di sana kayak kan gitu ya. biasa banyak itu orang nikah, orang apa? Urung soyo, urung tanggane bayekan, urung nanti mantenan, sunatan. Kan butuh cash duit. Iya, aku lama di Hong Kong juga nggak pernah Nggak datang-datang pernah, kayak gitu. Jadi iya. mikirnya nanti kalau Lewat, aku ada apa? yang datang nggak ya nggak tahu juga. Kan banyak juga yang di rumah juga kayaknya udah berkehidupan tapi masih kerasan di sini. Ya di rumahnya udah punya mobil apa, di sini masih kerasan. Ya, Tapi jenengan sudah punya rumah, alhamdulillah rumah punya, sendiri. iya. Oh, alhamdulillah. Yang penting kita rumah tangga itu udah punya rumah sendiri, punya usaha, itu tinggal isi tabungan aja Mbak yang Iya, diperbesar. yang aku tujuanku ini buat nabung, buat hari tua Mbak. Soalnya kan sekarang kalau belum ada rumah itu susah. Soalnya beli tanah, bangun rumah itu, weh, mau dikatain 200 Pusing lah. sampai 200 juta itu uang bablas. Iya. Kurang ngerti dadine. Kurang mikir engkau punya anaknya, belum nanti mikir masa depan tabungannya kayak gitu. Wis. Yang penting kalau sudah punya rumah, suami walaupun pelan-pelan belum dianggap bilangnya sukses-sukses amat, yang penting kan mau menjalankan usaha itu sudah luar biasa sekali. Iya, tapi kita ya kalau kita yang hidup di kota, kalau hidup di kota di Indonesia yang nggak di kota itu mungkin ya itu butuh banget apa Biaya. iya, aku kan ikut suamiku di desa banget Mbak, kayak Berarti pelosok gitu. Tapi aduh, Pepaya aja iya. tinggal nyenggrek iya, ya. pepaya nggak punya uang pun mau nyayur itu kelapa kan ada kebun kelapa. Terus ntar cari pakis di itu dekat-dekat itu kan nyari sendiri. Kadang daun singkong itu di Blitar ya? iya, Blitar mana? Lingi. Oh, Blingi. Wong suge-suge iku. Bukan Wombo iku masih. Lahannya masih luas itu. punya mertua sih. Kan hasilnya bisa dinikmati toh. Iya, tapi aku dulu kan punya mertua. Ya kayak beras nggak usah beli kan mertua punya itu, punya Tani. mertua. Iya. Oh, oke. Jadi oke, kalau oke. ya mau nerima buat makan tuh ada sih. Cukup. Ya, cuma ya kan gitu di kampung kan kayak gitu. Kan ada orang nikah, ada orang apa gitu. Lagian kita kan udah pernah keluar negeri ya. Kan ya pingin lah dandan gitu ya apa ya Mbak ya, masa kita disuruh itu banget. Sebenarnya aku bukan model orang yang fashionable apa, tapi ya setidaknya kan kita punya keinginan ya Mbak ya, kalau beli sendiri apa itu kan suka, kalau cuma ikut suami gimana, Iya. mau usaha lain juga gimana, orang Tapi aku suami juga di sampean kampung. mengizinkan sampean untuk ke Hong Kong ini. Iya mengizinkan. Oh. Nggak tahu juga. Ya di Ya rumah demi kan masa depan lah. baik. Tapi Iya, di masa suami depan. nggak kepengen untuk ke Hong Kong. Enggak. Dulu aja dia ke Taiwan udah kapok, katanya nggak mau lagi. Kenapa? Hah? Ya kan dulu kerja di pabrik katanya nggak mau lagi katanya. Oh. Iya, tapi lucu suamiku. Di sana 3 tahun itu makanan Taiwan nggak ada yang doyan, Kayak cocok. nggak cocok. Oh. Jadi tiap hari tuh ya sebenarnya dikasih namanya nasi bok itu pentang di sana namanya tiap siang kayaknya, siang sama malam. Dimakan nasinya aja. Lauknya dia nggak itu katanya bau Nggak cocok tahu. lidahnya. Bau rempah gitu. Paling maunya juga paling kalau libur itu Tahu ke tempe. warung Indo. Iya, tahu tempe senang. Balado terong. Iya. Paling ke toko Indo kalau libur itu kalau Cari nggak makanan KFC. Indonesia. Pokoknya Taiwan maunya dia cuma ke KFC, lain tuh nggak mau. Makan bisa aja banyak ceret. Nggak cocok berarti. Nggak tahu, Di luar katanya negeri nggak cocok nggak suka suaminya. katanya di Taiwan tuh. Kamu ke Taiwan lagi ya? Nggak mau katanya. Mending kerja di Brunei. Dulu dia pernah di Brunei, katanya masih mending di Brunei kan. Weh, semangat ya ini. Semangat lah Mbak. Salah satu PMI Hong Kong yang baru datang dari Indonesia baru 1 tahun, padahal melek meripat sampai arepe meremen nah iku nonstop. Non-stop. Rehat itu cuma kalau mau makan doang. Iya makan aja 15 menit mungkin. Itu pun kadang aku lagi makan, lagi satu suap gitu. Majikannya aja
masakin buat baby gitu. Padahal aku sebelum makan, aku biar aku nggak keganggu, aku nanya dulu sama dia, ntar buat babynya apa, aku siapin dulu. Nggak usah dulu katanya gitu. Tapi aku kalau udah makan, dia ada aja, suruh masak buat baby kok gitu. Kadang aku sarapan udah jam hampir setengah 11 gitu ya. Anaknya rewel gitu, padahal bapak ibunya di rumah hari Sabtu gitu, suruh aku yang nidurin, digendong, aku lagi sarapan ya aku jawab aja, aku masih sarapan gitu. Ya gimana ya, jangan, aku dulunya sih manut-manut aja, sekarang ya agak dikit lah, yang penting gimana ya Mbak, kan aku punya mah. Kalau oh ya harus digituin lah, kalau iya, terlalu kalau majikan keterlaluan tuh ya kita harus agak keras dikit ngomongnya. Agak keras dikit. Dulu ya majikanku kalau ngomong sama aku tuh sampai ngeden-ngeden Mbak, gini. Masa? Iya, tapi ada pernah ya, tapi kan baru-baru ini aku gini pagi-pagi, dia itu kan gimana namanya badan capek ya Mbak ya. Terus kayak bentak-bentak gitu. Terus aku bilang, maaf ya please kalau ngomong jangan keras-keras, aku gitu. Tapi aku nggak marah, bukan agak marah, aku cuma kayak memang karena aku capek banget ya. Terus dia langsung down, suaranya tuh langsung agak low gitu. Iya, slow. Terus dia maaf ya katanya, aku tuh sebenarnya bukan marah sama kamu tahu kan aku ngomong sama ibuku, sama anakku, sama istriku kayak gitu. Iya, tapi aku maaf ya jangan terlalu keras kalau ngomong, aku gitu. Aku kan bukannya apa ya Mbak, aku nggak mau, aku mendem. Terus satu hari aku kan orangnya sebenarnya emosian, aku meledak terus aku sampai itu. Soalnya aku nggak bisa nyembunyiin kalau aku lagi nggak suka apa, aku dari wajahnya kelihatan banget. Kalau aku lagi sedih lah, aku kayak nggak bisa nyembunyiin gitu. Apalagi kalau kita kecapean gitu ya, pasti nggak bisa nyembunyiin dah. Tapi gimana pun ya aku alhamdulillah dapat majikan ya baik lah, nggak jahat. Kadang ada makan cerita cukup. Orang makan cukup, kamar istirahat ya aku 8 jam. 8 jam, berarti cukup. punya kamar sendiri. Jadi nggak keganggu lah kayak gitu. Nggak ganggu, bayi nangis biarpun gimana pun malam aku nggak itu. Kecuali kalau aku mau inisiatif aku sendiri ya kadang aku nggak tega, dia udah nangis lama terus orang duanya kayak nggak bisa ngatasin, aku bangun, aku ambil bantuin. dia, aku ambil sekali aku gendong langsung diem itu bayi. Tapi bukannya aku nggak itu ya Mbak, tapi kita kan kerja udah nonstop, kita kan butuh istirahat. Bukannya aku nggak sayang ya, tapi kan aku harus mikirin badanku sendiri juga. Yang penting siang aku udah itu kerja. Jadi aku itu anaknya udah tidur, aku gendong udah kasih ortunya gitu. Kalau udah parah banget nangisnya ya kan memang anaknya nangisan. Berarti ini salah satu pembantu yang teng wawa. Apaan tuh? Teng wawa itu nurut, nggak mau frontal, kayak gitu loh. Lagian aku juga baru sih, tapi aku dimanapun kerja aku nggak pernah itu sih Mbak, nggak pernah neko-neko sama majikan ya, gimana pun aku masih menghargai gitu ya, sopan gitu. Yang ngerasa lah kita juga butuh kan, masih butuh duit. Susah loh zaman now cari pembantu yang seperti mbaknya ini sudah pengalaman experience 11 tahun di Taiwan, artinya kan pekerjaan wis gak usah terlalu ngajari yang secara detail kayak gitu kan, masalah masak blonjo, cuci mobil, nyapu, ngelapi jendela, terus masalah kebersihan dapur, kebersihan kamar mandi, itu kan gak diajari kan, sudah punya pengalaman experience kayak gitu kan, tapi masih dapat majikan yang seperti itu luar biasa loh, sampean bisa bertahan itu saya acungi jempol loh. Alhamdulillah ya Mbak ya. Iya. Demi dolar. Iya, yang penting jangan cemen dah. Iya. Kadang cemen juga sih, kadang kalau udah badan kayak digebukin, kalau mau bangun itu Mbak kayak ya Allah kayak nggak bisa bangun, ini pinggang sakit banget, kaki gitu. Tapi kan sampean selama 1 tahun di Hong Kong ini pernah sakit nggak? Istilahnya ke dokter kayak atau apa kayak gitu? Enggak sih, aku pernah COVID. Oh COVID. Iya COVID, aku diungsikan ke rumahnya dia yang kosong tuh selama 20 hari Mbak, ya nggak kerja sih, cuma di rumah kosong aku. Tapi dipotong gaji apa enggak? Enggak, alhamdulillah. Full. Majikan termasuk oke. Itu aku baru datang 2 minggu loh. Majikan termasuk oke ya kalau masalah keuangan itu. Ya, berarti ini masih oke lah. Iya, kadang dia beli India apa namanya? Kayak naicha gitu, aku juga dibeliin kadang gitu. Maksudnya iya dibeliin, kadang beli tanka itu kue tart tuh. Iya, kadang masih dikasih juga. Ya, alhamdulillah. Kalau masalah makanan ya kita nggak lapar, masih dihargain. Kita suruh ngambil dulu gitu. Kalau ada babi dia juga bilang, ntar kalau dia masak babi, kamu nanti masak ini
ini ayam gitu. Karena ini ada babinya. Iya, yang kan kita makan babi, kamu nanti cari apa ayam, kamu boleh ngambil paha ayam apa gimana gitu. Masih oke lah. Oke, aku sih oke. Cuma ya aku berdoa semoga badanku kuat gitu aja. Mungkin karena aku nggak muda lagi ya, Mbak ya. Mungkin sampean masih belum ketemu, istilahnya majikannya masih belum klek sama sampean. Iya, mungkin. Istilahnya kalau belum takluk kayak gitu loh. Jadi mungkin nanti anaknya udah mulai agak gede, anaknya wis rotok mulai klet sama sampean, dan mungkin itu majikan itu udah mulai mulai itu wis karep-karepmu kono lah kayak gitu. Aku wis kesel ngomong oke-oke karo awakmu, aku tak kerja ae lah mungkin. Iya, kadang kayak gitu. Aku kan dari dulu kerjanya sukanya diem, maksudnya kerja kalau kerjaan banyak kan kita bisa konsen. Sebenarnya kerjaan ya dari pagi itu sampai malam udah ada ya Mbak di kepala ini apa-apa udah aku susun. Tapi kalau kayak gini kan majikanku di rumah 24 jam yang cewek. Dia tuh nyuruh terus, kadang aku ngerjain ini separuh disuruh itu separuh. Jadi aku nggak tahu sekarang kok jadi pelupa ya Mbak ya. Nggak tahu kenapa. Ngeblank ya. Aduh ya Allah, kadang mau keluar ya dia mau keluar belum persiapan, belum apa, dianya keluar, anaknya nggak diurusin loh, gimana ini aku belum siap-siap, ntar jam 6 udah mau keluar gitu. Jadinya kan karena kebanyakan yang itu Mbak kerjaan udah ada di otak semua. Jadi kadang ngeblank aku, nggak tahu lah, mungkin aku harus agak santai dikit ya. Iya relax. Udah nggak tahu cool ya. Down, ya relax. Pikirannya itu harus dikasih es batu, didinginkan dulu. Jadi terlalu panas. Iya makanya. Memorinya sudah over tadi. Setrumnya macet. Iya. Aduh, kadang kerjaan. Ya Allah yang ini. Aduh, aku kadang pusing juga sih Mbak. Ya Allah jangan stres gitu. Pokoknya rumah kecil. Kurang berapa? 900 kayaknya. Oh lumayan. Ya biasa sih. Enggak terlalu besar juga enggak terlalu sumpek. Tapi kalau di Taiwan ya Mbak, mau rumah majikanku mungkin 6 kali rumah ini ya mungkin ya. 6 kali. Tiap hari aku bersihin mobil. 4 masih nyapu tuh halaman taman, masih nyiram bunga. Tapi aku tuh semua bisa handle. Karena mereka pagi sarapan tuh satu orang beda, itu kan 6 orang, beda-beda semua ya sarapannya. Satunya makan sandwich, satunya makan burger, satunya makan tamping, satunya itu beda semua lah, satunya itu yanmai. Tapi aku bisa handle, soalnya mereka itu nggak ganggu, nggak nyuruh, nggak apa gitu. Nggak kenyeh, nggak yimcim, nggak cerewet. Nggak cerewet. Mereka keluar semua kan, mereka punya perusahaan sendiri, jadi semua keluar, aku tuh udah bersih sama yang handle semuanya. Handle semua. Pokoknya rumah ya kayak di hotel itu, spray apa gitu. Modelnya kayak di spray putih-putih semua kayak di hotel gitu. Rumahnya mewah banget Mbak. Tapi majikan nggak pernah komplain. Kayak kaca wastafel itu harus dicuci ya, harus lap kering semua lah meskipun wastafel ya kayak di hotel itu loh Mbak, kayak di hotel. Pembantu cuma satu sampai satu. Iya, tapi aku bisa handle karena aku kerja nggak ada yang ganggu, nggak dipanggil, nggak di ini, nggak disuruh. Jadinya aku itu sasat gitu loh. Di sini rumah kecil tapi aku dipanggil terus aku gimana ya? Kayak remote ya. Iya, remote. Iya, jadi kayak kaki ini nggak berhenti sekali. Itu dulu waktu di Taiwan ya meskipun rumah gede, aku masih bisa istirahat loh, 1,5 jam pas 1 jam. Tapi majikan udah bilang, kamu kalau habis makan siang istirahat gitu. Tapi kebanyakan ya di Taiwan tuh memang boleh tidur siang. Makanya. Iya. Kebanyakan tuh arek-arek sing Taiwan tuh rata-rata kerasan banget. Aku dulu meskipun 1 tahun nggak libur, padahal disuruh sama majikan libur lah, lihat luar. Aku nggak mau Mbak, karena aku di rumah juga nyaman gitu lah. Iya nyantai gitu. Meskipun kerjaanku banyak, tapi aku ya nyaman lah gitu. Ya tapi kan kita harus gimana ya, nyesain diri. Sekarang di Hong Kong ya kita harus sabar emang. Iya. Alhamdulillah dapatnya majikan gini ya. Tapi aku banyak bersyukur karena mereka nggak jahat gitu loh. Masih menghargai aku, masih gaji tuh tepat waktu. Kayak waktu libur juga dikasih libur. Ya maksudnya kan tiap minggu nggak diganti hari apa gitu, enggak. Dia memang taat banget peraturan majikanku. Termasuk oke lah. Sekarang ini kan masih belum bisa mengambil hati aja. Jadi majikan masih belum melihat sampean itu wis terserahlah, urusan kabeh lah, kayak gitu kan belum. Iya, enggak. Dia tuh kan tapi modelnya orangnya tuh memang nggak percayaan, nggak bisa enggak itu. Aku dulu aja waktu kena COVID, aku ditaruh di rumahnya kan. Waktu mau pulang ke sini, ke rumahnya dia, kan dia bilang, baju kamu semua spray di laundry. Oke, gitu. Padahal aku itu orangnya nurut lah Mbak. Ya udah, kamu bisa nggak pakai yang otomatis, yang pakai patadong itu loh, yang self service itu. Ya aku gituin ya. Aku pagi itulah Mbak. Habis itu dia sore nanya, katanya,
itu kamu baju udah dicuci belum? Udah katanya. Mana buktinya? Ya ada, langsung aku kirim yang WA dari bawah itu kan kalau kita jamnya kurang 5 menit kan ada SMS. Aku kirim. Kan harusnya kan 2 kali, kata ada 2, kamu kan ngeringin juga, maksudnya dikeringin, cuci kan sendiri, keringin sendiri. Ya untungnya aku save semua ya, maksudnya ya langsung aku kirim, oke gitu. Habis itu aku dijemput pulang, wah aku gini udah, oh berarti majikan ini berarti nggak percayaan, ya udah gitu. Jadi gimana pun aku ya hati-hati. Lain kali berarti sampean sebelum majikan bertanya sampean lapor aja. Iya. Harusnya kayak gitu aja. Iya. Berarti majikan tuh maunya sampean up to date. Iya kan? Iya. Jadi jangan nunggu majikan yang nanya apapun ke sampean, mau apa? Mem ini udah tak bersihin, mem ini udah tak kasih makan, mem ini anaknya udah ini, mem kamar mandinya udah tak cuciin, ganti sampean sing kenye. Iya. Ben majikane betandi. Iya, padahal CCTV tuh di mana-mana, Mbak. Tapi aku masa bodoh lah, aku mainan, aku gendong anak itu biasa aja. Cuman ya gimana ya, kok nggak percaya ya. Tapi ya aku kembali lagi, oh mungkin orang sini emang kayak gitu. Maksudnya nggak mudah percaya sama. Ini salah satu karakter. Ini karakter normal orang Hong Kong itu ya, salah satunya emang satu dulit-dulit, loro gak percayaan, telu kenyeh, iku wis wajar. Tapi yang tidak terparah itu yang penting sampai dikasih makan yang cukup, terus istirahat yang cukup, tempat tidur yang nyaman, itu sudah sangat-sangat bagus sekali. Gaji juga lancar, nggak suka motang-motong kayak gitu kan, itu wis makanya udah standarnya majikan Hong Kong ya seperti yang itu. Yang bikin aku ketawa itu Mbak, dia kan rumah baru, terus itu katanya apa namanya WC duduk itu katanya itu ini mahal katanya. Ya memang belum pernah dipakai, terus sama dia disuruh dalamnya tuh disuruh pakai spons, sedangkan nggak ada sarung tangan. Aku nggak mau lah. Ini harus pakai yang ada batangnya, katanya kan masih dia ada kencing sih, mungkin dia nggak tinggal di sana, tapi kan pernah lihat kencing lah, apa bela kan nggak tahu. Aku yang nggak mau lah, disuruh pakai spons dimasukin pakai tangan gini, yang nggak mau lah aku. Terus aku bilang sama agent, masa memang aku disuruh? Kata agent, kamu jangan nurutin kalau dia gitu, kalau maksudnya yang nggak masuk akal kamu boleh ngomong loh katanya, jangan nurut-nurut banget digituin. Oh iya itu berarti masih dukung. Benar. Tapi aku memang nggak mau, yang ngapain lah masa disuruh itu kalau saya duduk di gubuk-gubuk pakai tangan, kan itu rumah kosong dulu, belum ada apa-apa, belum ada ya peralatannya. Kaya raya majikan ya? Iya biasa aja sih menurutku, karena kalau aku bandingin sama yang di Taiwan nggak ada separuhnya Mbak, itu mahal mewah banget yang di Taiwan tuh, padahal mobil Ferrari ada, Lamborghini, Porsche, BMW itu. Siapa yang nyuci? Aku cuma lap kaca. Dulu aku nyuci sih, tapi habis itu karena kerjaanku tambah banyak, karena anaknya kan 2 bujang dulu, sekarang kan pada nikah. Itu tiap minggu itu manggil itu tukang cuci itu mobil. dibawa dia jemput, dia bawa ke tempat cucian, terus dikembaliin lagi ke rumah bos gitu. Dulu sih nyuci, sekarang waktu aku itu enggak dah. Emang enggak waktu ngelap kaca itu enggak bismillah ya Allah, kapan aku kok tulari ya Allah? Enggak sih. Gitu dong harusnya ya. Iya. Jadi setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita angan-angan itu kan kadang kan kesampaian. Entah itu kapan waktunya. Ya Mbak, waktu aku di Taiwan tuh ya padahal kerjanya itu capek banget ya Mbak. Kalau udah konen kayak gini, kayak apa ya, New Year's gitu, mau New Year's aku dibawa ke pabrik dia kan punya itu usaha impor buah. Aku tuh ngepakin cherry, ngepakin apel gitu, tapi aku seneng banget di sana itu karena majikannya relax, nggak terlalu padahal pulang tegang. juga relax. Apalagi itu hongpaunya banyak, lesinya aduh banyak banget kalau di sana. Keluarga besar ya. Iya. Setiap ketemu orang kok ngefacoy kayak gitu udah keluar ampaunya. Banyak sih, maksudnya dari majikan sendiri gitu. Jadinya semangat lah. Padahal udah kadang capek banget ya, tapi ada semangat gitu. Kalau libur juga kadang dikasih duit. Kasih duit 1.000, mungkin 1.000 sih. Yang tadi telepon itu? Iya, yang majikan yang aku telepon tadi. Baik ya majikannya. Dia bilang katanya, kamu nggak pergi kesini lagi nggak? Katanya, aku pengen sih, aku gitu. Ya kesinilah katanya. Jadi katanya dia masih belum nemu yang baik kayak aku. Makanya aku nyanjung aku ya katanya. Kayaknya cecenya dia yang katanya dia itu ya aku. Ya kan aku hampir 7 tahun ikut yang majikan ini. Iya. Ya berarti kan ya
Ya bukannya ngelem ya Mbak, berarti kan ya aku Cocok. baik ya. Ya, cocok. Padahal itu kerjaan banyak banget Mbak, bener. Nggak mudah memang cari pembantu tuh nggak mudah. Mungkin cocok-cocokan ya. Apalagi sampai kerjanya sat 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 sat. Sat-sat iya. Terus aku yang ini majikanku cewek di rumah, orangnya lemot, lele banget. Aduh, aku kadang yang emosi juga sih sama dia. Aduh, majikan cepet-cepet gitu. Oke teman-teman ya, ini adalah perbincangan kita yang sangat seru sekali, pengalaman dari Taiwan ke Hong Kong. Dan alhamdulillah mbaknya segera untuk bisa adaptasi dan legowo menerima kenyataan majikan yang sekarang itu orangnya seperti ini. Ya udah aku jalanin aja. Yang penting dia bos dan saya tugasnya bekerja, tiap bulan terima gaji nggak telat, itu sangat the best sekali. Ini semangat yang luar biasa. Siapa Mbak? Apa? Mbak Jeje. Oh, Mbak Jeje di situ tuh. Iya, kadang aku kalau apa itu aku apa namanya? Aku curhat sama dia. Tapi kembali lagi majikan dia cerewet banget, orang tuanya majikanku padahal yang dia ikutin. Pada cerewet banget Mbak, orangnya itu banget. Tapi dia bisa betah di sana habis 10 tahun ya mungkin. 12 tahun. 12 tahun. Iya. Makanya aku berarti harus itu masa bodoh sih. Yang penting kita kerja gitu. Penting kerja. Makanya aku sekarang agak legowo sih. Cuma aku minta supaya moga badanku sehat terus, kekuatan. Iya. Iya, karena ya pokoknya sampai harus istirahat cukup, pikiran itu kan penyakit itu kan pertama faktor utama kan dari pikiran. Jadi sampean harus rileks. Iya. Jangan terlalu kayaknya tegang. Aku kayak tegang juga. Tapi aku kesini kayaknya bisa ketawa Mbak. Iya. Jadi sampean juga harus agak rileks, terus pokoknya jalanin aja. Kalau memang apa seperti pesan yang Ajeni sampaikan kan, kalau disuruh yang tidak sesuai dengan job apa yang kayak nggak masuk akal kayak gitu ya sampean harus ngomong balik gitu. Yang penting kita nggak itu banget sih sama majikan. Ya. Ini teman-teman ya pesannya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang kepengen ke Hong Kong, ada niat ke Hong Kong, pesannya bagaimana? Ya tetap semangat, jangan takut ke sini kan rezeki orang tuh nggak sama gitu loh. Ya siapa tahu. Ya kan kita harus percaya di Hong Kong itu masih banyak majikan yang baik gitu. Kalau kita baik, semangat, pasti majikan suatu saat pasti baik pasti lah. Ketemu orang baik. Tapi ya harus kuat mental. Memang di sini kerjanya memang kayak gitu. Dari pagi sampai malam non-stop. Non-stop. Wow. Nggak ada berhentinya. Seperti yang dibilang ya, Hong Kong tak seindah foto profil. Itu benar. Taunya yang di rumah tiap minggu libur gitu, padahal nggak tahu dari Senin sampai Senin sampai Sabtu sampai itu Sabtu. Perjuangannya seperti apa? Makan aja kita kalau makan yang enak itu kita paling dapat sisanya. Makan ikan dapat buntut lek gak sirah. Iya. Iya kan? Luar biasa sekali teman-teman. Semoga teman-teman semua dapat majikan yang baik, cocok, betah, kerasan, ojo mentalnya ojo ngebreak. Terus apalagi belum sukses, belum habis potongan, terus minta pulang ke Indonesia itu sayang jangan sekali. Pulang sebelum sukses. Betul. Oke teman-teman, terima kasih banyak dan see you the next video. Bye bye.